Jumpa lagi teman-teman, saudara-saudari semua. Puji kepada Tuhan, hari yang baru, kesempatan hidup yang baru ya. Saudara, mari kita mengingatkan diri kita masing-masing agar kita selalu mengucap syukur, berterima kasih atas hadiah kehidupan, anugerah kehidupan, terutama juga keselamatan yang Tuhan berikan bagi saya dan Anda. Dan jangan lupa saudara selalu minta sebagai orang Kristen ya. Kalau Anda orang Kristen, saya orang Kristen, kembali hidup sebagai orang Kristen itu impossible tanpa kita mempersilahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri mengerjakannya dalam diri saya dan Anda. Di luar itu kita hanya melakukannya dengan daging kita yang sangat terbatas dan seringkali mengundang banyak kesalahan ya. Undang Tuhan Yesus Kristus agar menolong saya dan Anda untuk memampukan kita hidup sebagai orang Kristen dan membawa kita hidup di dalam kemenangan Kristus Yesus. Minta agar kasih-Nya memenuhi saya dan Anda, demikian juga Roh Kudus-Nya memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran-Nya. Namanya aja Roh Kudus ya. Kalau kita ngaku hidup kita diisi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, tapi kalau otak kita saudara jorok, kotor, jahat, demikian juga hati kita, Anda membohongi diri Anda sendiri, saya membohongi diri saya sendiri, pada akhirnya kita hidup di dalam kebohongan. Jangan ya, jangan demikian. 1 Yohanes pasal yang keempat, di mana di ayat 19 itu saudara dikatakan kita mengasihi. Saya dan Anda mengasihi karena apa? Kita bisa mengasihi, kita suka orang itu, kita mau mengasihi orang itu karena orang itu mengasihi kita? Bukan. Tetapi apa? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi saya dan Anda. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi manusia. Orang Kristen saudara banyak yang memiliki pengetahuan Alkitab luar biasa ya. Bahkan mengerti kalau dasar kekristenan itu sendiri adalah kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi kekurangannya selalu mempraktekkan kasih yang Allah perintahkan, yang Tuhan Yesus contohkan. Betul tidak saudara? Kalau itu menjadi fokus kita, kekristenan akan lebih indah, akan lebih membawa berkat, terutama bagi keluarga kita masing-masing dulu ya. Yang paling dekat kan keluarga kita ya. Jangan kita dikenal sebagai hamba Tuhan yang luar biasa di luar sana, tetapi di dalam rumah tangga kita sendiri kita dikatakan sebagai hamba Tuhan yang munafik. Karena apa? Tidak mempraktekkan kasih di dalam keluarganya masing-masing ya. Itu yang menjadi kendala cukup besar sebetulnya. Ya, orang yang gagah-gagah, orang yang suka bersombong-sombong di dalam kekristenan, melesetnya karena apa? Tidak mempraktekkan kasih yang Tuhan Yesus contohkan. Demikian juga saya saudara. Mengasihi itu tidak gampang, tetapi itu perintah yang utama ya. Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu ya. Kalau kita melakukan itu, kita akan ya mentaati apa yang Tuhan ajarkan, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kita ya, menikmati kasih Allah yang sudah saya dan Anda terima di dalam Yesus Kristus. Jikalau seorang berkata, ayat 20, aku mengasihi Allah. Anda pernah berkata, aku tuh mengasihi Allah loh, luar biasa, lihat hidupku.
Aku berikan uang kepada si ini, kepada si itu untuk pembangunan rumah ibadah dan sebagainya. Aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ternyata itu semua adalah pendusta ya. Oh, saya itu mengasihi Allah luar biasa. Saya kasih uang banyak sekali untuk pembangunan rumah ibadah. Saya tolong ini, saya tolong itu. Tetapi ternyata ada orang yang berkata, lah kok saudaramu bilang kamu sama saudaramu itu jahat sekali. Katanya kamu benci saudaramu, saudara gagal, rontok saudara ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita ya terpleset karena mata kita buta untuk menerima apa yang Yesus ajarkan, yang Yesus contohkan, yaitu untuk kita mengasihi saudara kita, untuk kita mengasihi keluarga kita, ya, suami kita, istri kita. Nah, kalau itu kita praktekkan lebih lagi saudara, perpecahan di dalam keluarga akan lebih tertolong ya. Perceraian di antara keluarga Kristen akan terhindarkan ya. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Itu realita, fakta yang gamblang, yang mudah untuk diterima. Allah itu tidak kelihatan loh ya. Anda boleh berkata, saya boleh berkata, wah saya mimpi ketemu Yesus, ketemu Allah belasan kali, puluhan kali. Nah, tapi kalau ternyata kita masih menganggap orang lain itu lebih rendah, lebih jelek dari kita saudara, lebih tidak layak dari kita, itu gagal saudara ya. Ayat 21, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Wadalah. Oh Tuhan, aku tuh mengasihi Engkau luar biasa Tuhan. Tapi aku tidak mau, aku tidak suka sama orang itu. Warna kulitnya berbeda, ya. Itu dari sana, aku dari sini, saudara. Anda salah untuk mau diajar oleh Tuhan. Biarkan diri saya dan diri Anda selalu dibenarkan dan mau dibenarkan oleh Allah. Untuk apa? Bertumbuh mengasihi Tuhan yang pada akhirnya mau tidak mau buktinya akan bertumbuh mengasihi sesama. Dan salah satu progres yang akan terjadi, Anda tidak akan takut nantinya menyatakan kalau Yesus itu Juru Selamat kita, Tuhan kita yang membereskan segala ketidakberesan kita. Bahkan ingin kita saksikan kepada orang lain agar mereka juga mengalami kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Selamat saudara menikmati kekristenan Anda, nikmati Yesus Anda kembali, agar keluarga Anda menikmati Yesus Anda melalui diri saya dan Anda, sampai sejauh orang yang tidak mengenal kita pun boleh merasakan sentuhan Tuhan Yesus dengan bagaimana saya dan Anda hidup. Tuhan mampukan saya, mampukan kita semua orang Kristen agar hidup sebagai orang Kristen, karena kami selalu mengundang Tuhan Yesus Kristus untuk menolong saya dan mereka semua yang ngaku Kristen untuk hidup sebagai orang Kristen. Tuhan memberkati saudara. Amin.